spesial. Dia salah satu murid yang spesial, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau berdua kayak gini gitu. Dan satu lagi dia ada berkebangsaan India. Yang dia tuh di kelas itu kan, saya lihat gitu kan, si murid ini tuh tidur gitu kan. Terus I came to her gitu kan, hey, are you sleeping gitu kan. Dia tuh kayak yang lihat gitu, lanjutin tidur. Mental aku jatuh di situ gitu kan. Tapi aku coba enggak marahin atau enggak apa. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami ya Habibah. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan pernah lupa untuk selalu bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya guys ya. Oke, kali ini kita akan mereaction kembali tentang culture shock dari guru Indonesia yang ngajar di Malaysia. Oke, seperti apa sih keseruan ngajar di Malaysia? Daripada semua pada penasaran, langsung saja kita klik videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku ingin mengajak kalian untuk support channel kami dengan bantu like, komen, dan share. Tentunya juga subscribe ya guys ya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dan terseru lainnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita klik videonya. Check it out. Hey, are you sleeping gitu kan. Dia tuh kayak yang lihat gitu, lanjutin tidur. Mental aku jatuh di situ. Assalamualaikum. Hai semua. Waalaikumsalam. Thank you so much for clicking this video and I hope you all in very good condition. Amin. Insya Allah. So ini adalah video kami yang ketiga. Ya, sebelumnya itu, yang sebelumnya belum nonton silahkan tonton terlebih dahulu karena ada 2 video sebelumnya yang bareng sama sahabat kami. Jadi di video sebelumnya itu kami membahas mengenai pengalaman kami ketika datang pertama kali ke Malaysia dan juga pengalaman di UTM. Sekarang kita tinggal di UTM. Yes. Nah, sekarang kami ingin berbagi sedikit cerita dan juga pengalaman mengenai ketika kami mengajar di salah satu sekolah di Malaysia. Masya Allah. Culture shock yang kami alami ketika kami mengajar itu, yang pertama itu komunikasi ya. Yes. Ya, komunikasi karena memang di sana itu murid-muridnya gambarannya itu seperti Upin Ipin. Nah, gitu. Jadi ada 3 bangsa ya. Ada Melayu, Cina, India. Ya, ada siswa yang dari India tapi nggak bisa bahasa Melayu. Ada yang dari India, ada yang dari Chinese tapi nggak bisa bahasa Melayu ataupun nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita itu susah ya, gitu. Kita sedikit kesusahan untuk berkomunikasi gitu. Jadi akhirnya ada momen di mana kita minta tolong murid, terutama murid India ya. Murid India karena kebanyakan murid India di sana bisa bahasa Melayu dan pasti bahasa Inggris. Ya, gitu. Jadi kita minta murid untuk translate itu juga karena kita kesusahan ya untuk ngobrol apalagi sama murid-murid yang Chinese. Ya. Dia murid Chinese tidak bisa berbahasa Melayu atau bahasa Inggris. Nah, jadi emang bingung banget gitu cara penyampaiannya. Cara komunikasi. Jadi akhirnya kalau misalkan ada 5 orang dalam satu grup bangku, gitu. Jadi ada salah satu yang bisa bahasa Melayu atau Inggris. Nah, kita sampaikan ke anak itu untuk dia sampaikan ke sebagai disampaikan ke grup yang lainnya. Gitu. Tapi ternyata waktu ditanya juga ya emang biasa. Ya, memang seperti itu. Memang di sana lu udah biasa. Gitu. Terus ditambah lagi kayaknya aku pribadi lumayan shock dengan keadaan ngajar ya. Dan keadaan ngajar di sana tuh mungkin kalau di Indonesia ketika ada kita guru masuk ke kelas, murid itu semua akan mencoba memperhatikan. Mencoba perhatikan semuanya interest gitu. Kalau di sana tuh ada beberapa murid yang mereka mau tidur, mereka nggak mau ikut pelajaran, itu tuh nggak apa-apa dan tidak ditegur sama sekali juga sama guru. Bikin kaget ya. Bikin aku lumayan shock sih gitu. Jadi kita habitnya gitu ya. Jadi kita ke sana pun kayak yang ini saya mau ngajar loh. gitu. Pay attention to me gitu. Itu susah. Susah buat dapetin attention dari murid-murid gitu. Untuk bikin murid-murid interest ke kita tuh. Tapi mungkin karena kita di sana orang asing juga, mereka lambat laun lebih excited lebih excited dan lebih seneng gitu untuk pelajaran gitu.
respectable student. Kayaknya aku ada 2, but I forgot the name. Yang pertama tuh dia kayaknya blasteran, badan dia tinggi dan besar banget. Tapi kayaknya dia juga sedikit, entah itu autism or what gitu, dia sedikit lambat dalam belajar. Tapi dia selalu excited dan selalu bertanya gitu, selalu kayak Cigu, I wanna ask you gitu. Dia selalu ngajak aku ngobrol. Jadi kayak aku ngelihat dia tidak spesial. Dia salah satu murid yang spesial, tapi dia bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau berdua kayak gini gitu. Dan satu lagi dia ada berkebangsaan India, yang dia tuh selalu antar dan jemput aku ke kantor. Oh my god, so itu sweet. Kayak, it's a sweet woman with a student. Bawain buku. Cigu, sekarang jamnya Cigu gitu, dan pulang Cigu ini bukunya teman-teman gitu. Dan jadi kayak dia happy banget, excited banget setiap kita ngobrol gitu. Dua orang itu kayak amazing. I see. Aku baru tahu. Kalau aku ada 2 juga. Satu dari bangsaan India. Aku masih ingat namanya itu Tashwita. Hai Tashwita. In case you see this video, I really miss you. Jadi ya dia itu excited gitu. Jadi kayak terus aja gitu menegur, menyapa gitu kan, say hi, tanya ini itu. Jadi kayak I feel love gitu. Kelihatan lebih excited daripada murid lainnya gitu. Orang yang lain pun memang excited tapi dia lebih kayak super duper excited gitu. Jadi kayak waktu aku nyuruh untuk mempresentasikan materi, mempresentasikan materi, dia itu mau duluan gitu. Karena sama juga murid-murid di sana kayak di sini. Jadi kalau misalkan disuruh itu mereka tuh diam, nggak mau sampai kita yang nunjuk baru mau gitu. Tapi dia itu mau kalau kayak gitu gitu. Tapi Tashwita ini mau gitu, mau ke depan gitu. Sampai aku tuh video India gitu kan. Jadi kayak wow, this is my student gitu kan. Dia pun emang bisa bahasa Melayu juga sih. Jadi enak untuk berkomunikasi. Terus itu yang pertama, yang kedua itu dari bangsa Cina. Chinese. Chinese gitu. Jadi ini juga masuknya ke yang culture shock tadi. Jadi kayak yang kamu bilang, misalnya itu kalau ada murid tidur ya udah dibiarin gitu kan. Entah itu ya mungkin memang habitnya seperti itu, sudah terbiasa seperti itu gitu kan. Mungkin selalu dimarahi atau apa, jadi murid pun jadi kayak ya udahlah gitu kan. Toh nggak ngefek apa. Ada suatu ketika saya itu di kelas itu gitu kan, saya lihat gitu kan si murid ini tuh tidur gitu kan. Terus I came to her gitu kan, hey are you sleeping gitu kan. Dia tuh kayak yang lihat gitu, lanjutin tidur. Mental aku jatuh di situ gitu kan. Tapi aku coba nggak marahin atau nggak apa gitu kan. Karena aku pun masih beradaptasi gitu di situ di situ, dan aku masih terus senyumin dia gitu. Aku masih ingat namanya NU. NU gitu. Jadi di Instagram lu masih lihat story aku sih. NU. Terus akhirnya aku nggak nunggu dia, aku nggak marahin dia gitu kan. Ya udah silahkan dibiarkan gitu kan. saja ya. Tapi tetap kalau misalkan aku masih ngajar, aku masih hai gitu kan. Masih diayomi lah. Gitu. Akhirnya suatu ketika aku masuk beberapa pertemuan terakhir, dia nggak tidur. Dia excited. She was excited. She was excited to what I want to deliver. Gitu. Jadi kayak dari situ oke, berarti jangan dimarahin. Murid-murid seperti itu tuh jangan dimarahin. Dia itu malah butuh support dari kita. Akhirnya waktu kita mau pulang, terakhir mau pulang, beberapa ada kan yang ngasih kado gitu kan. Yang tidur itu salah satunya ngasih kado. You know, that is very sweet and I feel wonderful lah. Gitu. Ya. Itu unforgettable student, sampai kapanpun saya pasti akan ingat. Dari orang yang bikin mentalnya jatuh ya guys ya, dari di sana tuh tentang keagamaan, di mana ada satu hari yang memang apa ya, aku lupa harinya, lupa sih aku juga. Sekitar Jumat kah? Entah aku Jumat lupa. kan libur ya? Jumat libur. Ada satu hari kegiatan keagamaan di mana karena mereka itu berbeda-beda agama tapi semuanya ada kegiatannya. Jadi Chinese juga dengan guru Chinese mereka, kegiatan keagamaan
yang beragama Muslim juga kita kumpul di masjid bareng ngaji dan lain-lain, begitu pun dengan yang India gitu kan. Jadi beragam agamanya tuh punya kegiatan agama masing-masing gitu. Itu ya aku baru lihat dan I think it's the best moment di sana. Ditambah waktu momen-momen terakhir kita udah bilang ya kayak this is our last meeting. This is our last meeting. Dan di sana kita minta buat murid-murid untuk nulis something kayak sweet word atau pesan-kesan lah ya kalau di Indonesia, pesan-kesan sama kita ngajar di sana. Dan itu lumayan mengharukan ya, ternyata kita banyak banget dapet surat dari mereka kayak Cikgu, you are beautiful, thank you for teaching here dan lain-lainnya. Kamu juga mungkin dapat? Iya dapat. Jadi kayak mereka itu menuliskan gitu kan, ya pesan-kesan lah ya gitu. Thank you, you are bla 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 itu gitu. Lumayan terharu ya. Iya, sampai akhirnya banyak juga yang ngasih kado. Nah, gitu. Itu best moment banget sih. Gitu. Favorite food? Favorite food at school? Kita jarang juga makan di sana sih ya. Iya, jarang makan di sana, tapi sesekali kita makan di sana. Sesekali makan, gitu. Jadi waktu masuk ke kantin guru, jadi kantinnya itu beda, ada kantin guru, ada kantin guru dan ada kantin murid. Dan surprisingly, aku lebih senang jajan di kantin murid. Selain murah, jajanan pun enak-enak. Kayaknya enak-enak tuh. Karena kalau di kantin guru kan biasa ya. Tapi aku ada suka olahan ikan, but I forgot the name, yang agak manis gitu loh ikannya. Kelupuk lekor deh kalau nggak salah. Iya mungkin. Gitu. Jadi kayak empek-empek kan? Iya, kayak empek-empek. Kalau makanan lain sama aja lah ya. Sama aja. Kalau aku di kantin guru aku suka roti jala. Roti jala. Roti jala yang pakai pakai kuah sarden. Karena aku kan emang suka kuah sarden. Kamu suka kuah-kuahan gitu ya. Jadi itu paling enak sih. Enak ya. Gitu. Funny moment. Oke, yang terakhir itu funny moment. Funny moment ya. Apa? Funny moment tuh kita kan sering jajan ke kantin anak sekolah kan. Iya, betul. Ya. Namanya kita tinggal di luar negeri atau di tempat asing, pasti ada mungkin rahasia-rahasia yang ingin kita bahas satu sama lain kan, karena kita dari Indonesia mungkin kita ngobrol pakai bahasa lokal kita sendiri kan, kita ngobrol pakai bahasa Indonesia pasti akan ngerti juga, akan sedikit banyak ngerti, akan paham. Terus kita cobalah ngobrol pakai bahasa lokal, our local language, right? Kita ngobrol pakai bahasa Sunda dan ternyata orang kantin di sana tuh ada yang bisa ngomong bahasa Sunda. Jadi sampai kita bingung, nanti kita ngobrol pakai bahasa apa lagi gitu kan. Kayak kalau bahasa Inggris, Melayu, Indonesia udah ngerti, ternyata Sunda pun ada yang ngerti di sana gitu. Itu lumayan funny sih gitu. Sampai ditegur ya kalau masalah ya. Ditegur. Itu funny moment sih. Jadi kayak, wah ini kita pakai bahasa Sunda nggak akan ada orang yang tahu nih. Ternyata pede banget. Malah ketahuan juga kita lagi ngobrol. Gitu. Ayo 2000-an gitu nggak sih? Apa gocengan gitu kan? Nawarin. Gitu ya. Terus funny moment lainnya, aku tuh suka tidur di WC karena emang kita itu jalan, kita itu berangkat ke sekolah pagi banget. Itu tuh pagi banget. Habis subuh kita udah. Iya. Makanya dari gelap. Ya, dari gelap sampai terang. Dari gelap terang sampai gelap lagi. Jadi funny momennya itu, jadi kita ada masa di mana kita itu datang lebih awal dari murid. Iya. Kita yang kita yang nyalain lampu, nyalain AC gitu kan. Buat apa tuh mesin hadir, mesin kehadiran tuh itu belum buka. Gitu. Kita udah datang jauh lebih pagi ya. Gitu. Jadi kayak apa tuh kalau dalam bahasa Sunda itu tanginas. Ya benar, tanginas. Kita selalu tanginas. Terus ada ya agak lucu juga lah ya, kita kan kalau lagi di sekolah kita sebagai kita sebagai cikgu lah ya, tapi sisi lain ya kita juga murid saat kita di dorm ya kita juga murid. Jadi kayak lucu banget, kita berenam bawa materi untuk ngajar tapi kita diantar jemput pakai diantar jemput kayak nganter dan jemput anak TK gitu. It's one of funny moment for me gitu. Itu pengalaman tak terlupakan, pengalaman yang unik aja gitu. Kita tiba-tiba ngajar di negara orang lain, ketemu dengan orang-orang asing juga, banyak pelajaran juga buat kita. Betul. Dan ketika kita ngajar di sini, beda jauh. Iya, ketika kita ngajar di sini beda jauh. Dan ada
sisi positif negatifnya masing-masing. Nah, gitu. Memang ciri khas lah ya. Ciri khas. Ya mungkin itu saja untuk video kali ini. Mohon maaf apabila ada banyak sekali kesalahan ataupun ya Bahasa atau Oke. kata-kata yang kurang berkenan. Mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan ada teman-teman yang ingin menambahkan pengalaman teman-teman sendiri, silahkan tulis di kolom komentar. Atau jangan-jangan ada murid yang nonton, silahkan tulis komennya di bawah. Oke, itu saja untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, Ada ini cerita tentang pengalaman cikgu ya guys ya. Cikgu di apa sih? Malaysia. Student apa? Ini Siswa? sepertinya kayak magang gitu mungkin ya guys ya. Kurang tahu juga karena nggak dijelasin apa mungkin kontrak apa sistem kontrak ngajarnya atau mana, aku juga belum paham di situ ya guys ya. Mungkin ada yang tahu bisa ditulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, sekian dulu video dari kami. Tunggu video-video terbaru dan terseru lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.